kasih. Ya, kemitraan kami dengan Kang Ardi udah berjalan 3 bulan. Nah, untuk teman-teman para petani khususnya di wilayah Purwakarta dan kota-kota sekitarnya, Subang, Karawang yang terdekat, bisa menghubungi kami apabila berminat berbudidaya. Silahkan menghubungi kota kami di Facebook kami, ada kemitraannya. Satu, dua, tiga. Awal Pak Andin untuk budidaya di talas beneng ini sepertinya ada masih keraguan ya, gitu kan? Iya sih, awalnya begitu. Tapi ketika awal-awal kita untuk memulai berbudidaya, ya artinya kita harus pasti dulu pangsa pasarnya kemana. Itu yang pasti banyak nantinya akan ditanya oleh para petani kita yang berminat berbudidaya. Nah, awalnya kami juga ya apa yang sampaikan Kang Ardi itu memang begitu. Tapi dengan semangat ingin berbudidaya, kita sampailah ke Pandeglang, melihat kebunnya langsung, melihat ke tempatnya Kang Ardi ini di Ciraja untuk memproduksinya, dan alhamdulillah sekarang udah membawa hasil panennya itu ke sini. Alhamdulillah ya. Walaupun ya tidak seberapa yang saya bawa, memang tidak semuanya saya petik untuk yang perdana ini, tapi alhamdulillah gitu kan udah berhasil membuktikan bahwa memang daun-daun dari beneng ini apa gembinya memang jangan takut sama Kang Ardi itu nggak diterima. Ketika itu dia bermitra dengan Bio, itu insya Allah akan diterima seperti yang saya buktikan sekarang ini. Demikian, terima kasih. Untuk teman-teman rekan tani yang lainnya, apakah untuk pembelian bibit mengantisipasi yang liar tadi harus mengenal pelaku usaha? Biar disampaikan. Gimana Kang? Untuk mengenal penjual bibit yang tahu pasarnya gitu, jangan sampai salah beli Oh bibit. iya Kang. Nah, untuk para petani yang lain yang mau berbudidaya juga, itu intinya jangan salah sampai melihat bibit-bibit yang lain di luaran sana. Kedepannya nih dari Pandeglang udah menyediakan bibit yang pasti yang akan diproduksi, dan keduanya nanti kedepannya ada juga yang di label itu kan? Yang label bibit Nah, sertifikasi, yang label itu khusus, udah gitu. legal ya. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu ini membeli yang salah gitu kan. Ketika dibeli hasil panennya masih menunggu siapa atau tanda tanya ke siapa harus dibeli gitu, karena harus dijualnya gitu. Itu yang paling utamanya. Dari saya yang terutama yang dari Purwakarta ya, dari Purwakarta dan sekitarnya yang mau budidaya di talas beneng bisa hubungi dengan Pak Andin. Untuk di wilayahnya udah budidaya juga, bisa dilihat di kebunnya langsung. Terutama kita kalau kita budidaya itu harus mengenal dulu dengan pelaku usahanya. Jangan salah budidaya membeli bibit dari luar, karena bibit itu banyak sekali. Anak kecil bisa beli bibit, tapi siapa yang mau beli pasca pasarnya? Tapi kita udah menjamin, ada perjanjian dengan kontrak dengan CP Putra Petani Gunung Karang, ada di Purwakarta dengan Pak Andin. Insya Allah kita semua akan bersinergi di budidaya talas beneng. Ini alhamdulillah mitra kita dari Purwakarta, tanpa kita ajari, tanpa kita kasih tahu, tapi udah mengerti masalah di cara packingnya ya, dari kebunnya seperti ini. Jadi setiap mitra itu misalkan bagus sekali nih Pak Andin, ini ilmunya dari mana? Kita belajar juga dari YouTube-nya, video-video yang Kang Ardi dari para petaninya, cara memanen panen, juga suka tanya-tanya juga ke ahlinya, suhunya ya Kang Ardi sendiri lah. Ya, alhamdulillah udah bagus ini, udah bagus. Ke depan mungkin akan lebih bagus lagi ya, gitu kan. Ini baru 3 bulan budidaya ini udah lumayan segini, tapi semakin lihat tiap bulan ini akan semakin membesar daunnya, begitu. Langsung lihat lokasi yang pucuk merah aja ya. Ayo, pucuk merah. Ribet juga kayaknya kabel nih Andin ya. Udah dilipat eta mah bisa jauh. Nah ini yang beneng nih. Ini beneng. Ini Beneng yang asli ya. beneng asli. Bukan pucuk merahnya. Bukan pucuk merah. Udah. Udah mulai. Ini Pak Andin dari Purwakarta, tidak salah budidaya. Ini yang dimaksud talas beneng ya. Dia hijau nih kan, hijau gitu kan.
Terus daunnya ini bisa disayur, Pandin ini. Bisa disayur, bisa disebut sayur lompong itu. Ini yang asli Beneng ya. Dan yang ini ada sekitar 3.000 lebih saya budidayakan, emang sengaja untuk perbandingan saja. Ini bukan talas Beneng, Pandin, bisa diperlihatkan ya ke depan, jadi jangan salah budidaya ini. Ini bukan talas Beneng. Nah, ini umbinya dia lebih kuning daripada talas Beneng. Ada kemerah-merahannya ya. Iya, ada kemerah-merahannya seperti ini, gitu kan. Jadi jangan semuanya dialurkan talas Beneng. Enggak, talas Beneng itu ada 3 jenis. Nah, jadi biar jangan salah budidaya. Di Banten ini terutama ada 3 jenis. Ada 3 jenis, tapi yang kita rekomendasikan itu adalah Beneng yang aslinya. Dia ke atas tidak bercabang-cabang, gitu. Jadi Kalau ini tumbuhnya sama Kang Ria ke atas ya. kalau ini sama Dengan tumbuhnya, yang tadi cuman asli dia satu dia lebih gatal, kandungan oksalatnya itu lebih banyak daripada talas Beneng, begitu kan. Dan ininya gatal, Pandin, kayak seperti tanaman kajar, ya gatal, gitu. Rabiin. Oh, rabinya ada di dalam. Nggak apa-apa. Ya, dari depan. Dari depan. Dari depan, biar kelihatan mukanya. Yuk, 3, jalan. Ayo kita lihat yang jenis-jenis rabiin. Ini di kebun talas yang merah ya. Talas merah. Nah, ini perkebunan jarak tanam 1x1. Cukup rimbun daunnya, besar juga. Tinggi-tinggi Kang Ria. Tinggi-tinggi. Berapa bulan nih Kang? Ini sekitar usia 4 bulan daunnya. Bulanan ya. Daun. Kita lihat posisi yang tanaman rabiin ya. Yuk. Udah. Ini ya, yang kemarin ya. Nah, apa di amat? Lihat apa tuh kabel? Nah, Ya, Pandin. Ya. 1, 2, 3, mulai. Nah, ini Pandin. Ini yang dimaksud dengan rabiin ya, bukan talas Beneng. Ini usianya sama loh sama talas Beneng yang tadi di depan, 4 bulan sama ya. 4 bulan, tapi dia beranak terus. Kecil-kecil ya Kang. Kecil. Dia akan tumbuhnya seperti ini. Kebanyak ya ini. Banyak tunas. Cabang-cabangnya. Banyak tunas. Dia akan membesar seperti talas Beneng itu memerlukan waktu 4 tahun. Baru dia bisa gede. Begitu, tapi bercabang-cabang. Nah, ini talas Beneng asli tuh. 1 naik. Ini sama usianya. Sama. Tuh. Ini talas Beneng. Ini rabiin. Nah, itu rabiin. Bisa diperlihatkan lah daunnya kecil-kecil. Ini yang merah tadi bukannya sama ya? Oh, itu merah. Nah, ini yang Itu merah. merah. Yang pucuk merah beda kan? Ininya juga batangnya agak ini ya. Heeh, Agak apa sih? beda. Enggak hijau tua ya. Betul. Ini hijau betul. muda nih. Kalau rabiin sama ini sama Beneng. Ya, Gitu, rabiin sama. Cuman dari daun saja ada seratnya dia lebih beda. Oh, daunnya ya. Nah, ini daun Beneng, ini daun rabiin. Tuh lihat tuh, dia lebih besar ininya. Serat ini, serat ini. Jadi biar paham, gitu. Tapi bentuk ininya tangkai sama ini, cuman ada di uratnya saja. Gitu. Lagi. Nah, Ada umbinya ada. umbi yang mana? Umbi merah. Ini. Rabiin ya. Oh, ada di depan. Yang Jadi umbi kemarin. Beneng, umbi rabiin ada semua. Yuk, diumbi sekalian. Mm. Bolak balik tadi enggak? Gak apa-apa kan ending. Nanti kan diedit lah. Soalnya bagus aja Pandit. Banyak make up-nya. Pakai pisau. Udah lah. Terus dikerik. Kebun talas Beneng dekat rumah. Iya, ini yang 2 tali tadi Daunnya kan. besar. Nah, Kayaknya kuat ini dari tali rame itu plastik. iya. Tuh.
bisa nih produksi nih. Nah, Bikin topi gitu, tas ya. iya. Ikat. Jadi sayang betul sementara ini kita buang-buang ininya, batang ininya, padahal masih bisa kita manfaatkan untuk menambah nilai-nilai ekonomi ke depan gitu kan. Kita bikin kerajinan semacam bikin topi, bikin tali, apa saja ini hasilnya kuat daripada tali-tali ini tuh. Nah, ini yang kita proses ntar ke depan bikin topi, bikin sendal, bikin segala macam ini. Jadi tidak ada yang terbuang. Kang, kalau ini ngelupasin yang dalamnya tadi ini Mm-mm. harus berapa hari dari Dari dijemur petik, dulu? dari ya dijemur. Ini habis dipanen daun kan ini sayang ya. Dibelah, terus diseset aja pakai sendok Pandin. Dihilangkan dalaman ininya dihilangin. Nah, ini kan cair semua tuh. Nah, ini. Jadi ntar langsung dijemur saja. Ini udah bagus buat bikin, tinggal ngejemur aja. Ini Tadi sebelum disisit itu dikeringin dulu 2 harian ya? jadi didiamkan suju dulu biar berwarna kuning. Nah, ini. Jadi kalau pandan itu dia warnanya harus menggunakan pemutih dijemur. Kalau ini dia udah nggak perlu dipernis lagi. Iya, warnanya Udah mengkilap itu. Udah kinclong. Kinclong. bagus banget ini. Ini untuk inovasi kita terbaru. Iya. Ya. Selain bisa pakai budidaya maggot, bisa juga untuk dibikin tali. Jadi semuanya bermanfaat. Alhamdulillah kita temukan inovasi-inovasi terbaru. Karena pasar Korea pun dia mintanya banyak ini. Kita intinya. Bercabang-cabang itu ya? Ini rapiin. Han, baga peso Han. Pinjam peso. Nih, pucuk merah. Ini Kuningnya ada kurang ya? merah. Kuningnya kurang ya? Enggak, dia lebih kuning dari beneng. gitu. Perbedaannya di sininya ada merah-merah. Oh iya tuh. Iya. Nah, pucuk merah termasuk kelihatan itunya ya? Ada merah-merahnya aja. Iya tuh. Umbinya pun ya dari batangnya tadi Dari kemerah-merahan. kulit merah dia. Ini yang Kulitnya juga merah. merah-merahan. itu kan. Nah, perbandingannya begini. Kalau rabiin, Oh ini rabiin pak? ini rabiin. Kalau Umbinya ya? dikupas ini kan dia banyak gini-gininya nih, gerendal-gerendal begini, jadi jelek untuk banyak terlalu rendemannya. Kebuang ya nanti ya? Ya, rendemannya banyak. Iya. Iya, Yang rabiin. yang rabiin. Ntar Pak ya, sebentar. Iya. Ini yang nah, Itu lebih kuning dalamnya tuh. ini pucuk merah. Merah juga ini ya? Merah, tuh lihat. Iya. merah ya. merahnya, pinggirannya ya, merah ya. Ini bukan beneng ya. Bukan Iya. beneng. Nah, bisa dilihat. Hmm. Nah, kita ambil yang beneng asli. Yang beneng asli ini yang ini nih. Yang ini kita potong. Iya. Dia hijau. Nggak ada merahnya ya. Nggak ada merahnya. Nggak ada merah ini. Iya. Bagus. Nah, itu. Oke, jelas ya Pandin ya. Oke Kang, cukup. Ya, alhamdulillah pengetahuan saya tentang beneng itu alhamdulillah di tempatnya ini memang